Udah mulai. Back to the back di ODJ, obrolan di luar jam Kesmas, jaminan kesehatan Mas. Jangan gerak-gerak dong. Ini kan mejanya nanti gerak-gerak gitu. Malah duitnya jatuh lagi. Taruh di sini aja lininya jaketnya. Nah, jatuh lagi semua. Ambil dulu Mas. Enggak tahu aku duitnya dulu. Ambil dulu Mas. Aku lebaran rambut. Aku potong rambut di hari bukan lebaran, Gal. Apa tuh? Di hari lebaran, bukan sebelum lebaran. Ini udah mulai ini. Iya. Back to the back. Aku potong rambut pas ini nyebelin deh. Orang tuh kalau potong rambut kan biasanya habis sebelum lebaran ya. Dan itu rame semua potong rambut, ada ngantri 7 orang. Karena kita kalau nungguin orang potong rambut tuh lama banget loh. Biasanya bisa disambi juga. Bisa disambi apa? Pas itu karaoke ya. Iya. Kamu ke ini dulu, ke Happy Papi dulu. Iya, saya aku bawa potong rambut. Enggak dong. Apa tuh? Enggak, maksudnya pas barbershop tuh pasti rame banget dan harganya naik 10.000. Nah aku ngindarin dong, nggak mau ngantri lama-lama, nanti aja potong rambutnya. Jadi pas lebaran itu aku brewokannya agak penuh berantakan gitu, rambutku panjang. Dan itu biasanya lama kan ya? Apanya? Ya kalau misalkan lah iya kan per potong rambut kan bisa setengah jam orangnya. Itu bisa kau sambil buat ketupat dulu. Buat ketupat dulu, bisa lebaran dulu kita. Lebaran dulu. Sholat Id dulu. Nunggu dari bulan Ramadan udah kita bisa sholat Id dulu. Baru balik tinggal satu lagi. Tinggal satu yang bocil. Yang bocil minta di set ini. Itu kan habis bocil selesai bapaknya ikut nimbrung. Maksudnya jangan gini Mas. Ini anaknya yang mau Pak tuh. Ya gitulah. Terus aku tuh positive thinking lah. Abis lebaran kayaknya sepi dan pasti harganya nggak terlalu mahal. Ternyata mahal. Berapa ya? 50.000. Potong rambut beli kuota ya? 50.000 Pak. Dan aku tuh agak gini tuh di barbershop ini loh, 5O. 5O ya. 5O tuh harga biasanya 40. Tapi kalau ini sama saving nggak? Saving tuh nggak, di saving cuma di ini aja diukur pakai alat. Habis. Ya gini lah begini potong rambut ini udah. Masuk itu nggak disilet. Oh, nggak disilet. Nah itu terus. Nah aku tadinya nggak mau potong sependek ini aku. Tadinya nggak mau potong sependek ini. Cuma Mas Iki nanya apa gitu tak iyain semua. Tapi nggak jelas ngomongin. Jadi dia bilang, Mas ini nanti poninya agak pendekin aja Mas, sama ini agak volumenya agak disedikitin. Aku bilang cuma mau gitu doang. Yang belakang volume bukan dia Mas. Yang belakang jangan dipotong Mas. Ternyata dipotong semua Mas. Berarti dia nggak bakat sebenarnya penjual roti bakar. Dia nggak bakat jual potong rambut berarti. Nggak ngerti maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Aku tuh nggak dengar dia ngomong apa. Mas, dia ngomong soal poni pokoknya. Mas ini bener nggak gitu. Dia nggak pakai masker, tapi Mas ini bener nggak. Tahu bilang, hah? Oh Mas bilang, ini masih bener gitu kan. Tapi dia ngomong cepet gitu. Terus bilang, wis rapopo Mas, jajal wae. Aku bilang, oh no. Eksperimen itu. Ya eksperimen. Akhirnya akan lebih pendek, tapi tetap tebal volumenya dari kepala aku ini. Tapi ternyata begini hasilnya kayak kalau pas aku lihat pertama itu kan ini rapi banget tuh. Kayak bow-nya temannya Shinchan. Ingus. Gini loh. Apa sih ini? Tapi rambut belakangnya masih mulet. Cuma muletnya terlalu pendek ini, jadi aku ngerasa ngapain nungguin 2 bulan lagi lah. Referensi dari mana tiba-tiba pengen mulet gitu? Mulet yang sebelumnya karena referensi dari Smackdown, ada pemain Smackdown yang mulet. Oh itu siapa? Dominic Mysterio, bukan Uso. Uso tuh enggak, ini yang ini malah jadi kayak Uso. Ini malah kayak Jey Uso. Yang Dominic, aku pengennya kayak Dominic panjang gitu kan gitu. Tapi cancel Mas. Jey Uso. Jadi potong rambut gak lebaran? Nah itu fun fact lagi. Jadi kan ceritanya sebelum lebaran tuh nyari bukaan kan. Nyari bukaan. Ternyata ada tukang bahas rambut tuh ya sebelum ini nih yang helm arah PMI kota. Bukan yang ini ya. Bukan yang daerah sini ya. Tahu yang itu yang di dekat Beringin. Iya dekat Rejowinangun. Nah itu Beringin kan ada helm itu. Helm tahu. Nah, dibuka tuh yang tukang potong rambut emperan. Madura. Bukan Pandeglang guys. Dia di situ. Terus habis itu aku kan cuma minta cukur ini aja kan. Sama minta ini ditipisin. Sama dia dipotong full. Apanya? Ini ya dipotong, digunting-gunting semua. Ini bukti. Iya, aku bilang
Lah jadinya begini kan nggak enak, yang udah bapak udah sepuh banget. Iya. Sama pakai ronsen kan dia. Kenapa pakai ronsen? Pakai ini apa infus? Oksigen. Sepuh banget. Oksigen. Ya. Bukan ronsen. Ronsen tuh di center. Di center. Foto ronsen begini ronsen. Ini mah Sub-Zero. Udah Pak, dia berapa totalnya? 8.000 doang. Oh, 8.000 murah banget ya Allah. Tapi nih cukurannya ya unexpected juga, dia tiba-tiba udah langsung cukur gitu. Ya udah pulang tuh aku, terus orang tua aku kaget ngeliat rambutmu jelek. Cukur. Oh, tadinya niatnya nyari bukaan toh. Nyari bukaan. Aku main, aduh, aku banyak banget nih. Pengen dicukur. Dan cukur ini kan itu aku main kepanjangin kan aku buat mulet juga paling nanti. Ngikut. Tapi ternyata malah itu ada kejadian kayak gitu, akhirnya kepotong. Ya udahlah, lebaran itu berangsur dengan baik kan. Berangsur dengan baik. Bukan poinnya apa? Potong rambut. Potong rambut tuh di hari berapa sebelum lebaran? Amin 1. Enggak rame buat tempat bapak-bapaknya. Rame justru kalau yang bapak-bapaknya itu nggak rame. Oh. Karena kan kayaknya ya yang rame barber. Nggak populer, bapaknya nggak populer. Oh iya, nggak kelihatan kayak mas-mas yang memang benar-benar bisa ngasih model rambut gitu loh. Dia awalnya klinik gitu kan. Pasti model rambutnya top collection ya, kamu milih. Yang ini Pak, itu anak saya. Sing Cino. Cino yang bahasa Hongkong ini. Cino rambutnya kemana gitu? Kemana gitu? Ngimbar wae mana gitu. Tapi foto yang ini Pak. Iya. Itu Gibran Mas. Salah. Itu foto presiden Mas. Presiden itu. Dan potong rambut itu juga boleh loh. Boleh juga. Nggak boleh potong rambut Gibran. Gak ada yang tahu gitu. Terlalu NKRI Bang. Makanya aku itu kan. Ya karena kayaknya harusnya aku udah expect kalau misalkan itu sepi itu harusnya nggak dimasukin. Nggak dimasukin ke. Nggak, maksudnya nggak harus potong di situ gitu. Tapi ternyata ya kepepet kan ya. Bukan, ya jauh usah kepepet juga. Tapi ya untungnya sendirian kamu di situ, nggak langsung. Nah, sebelumnya ada ini suami istri. Oh, suami istri potong rambut semua di situ. Rambut. Istri-istrinya potong rambut cowok. Rimbat. Mas kalian terima. Oh iya, ada yang di itu loh, yang di TikTok itu loh, yang sebelum lebaran pada mbak-mbak pada berderet yang ngerimbatin yang ngirangin bapak itu di desa di mana itu. Gak ada shower, dia pakai tempat yang cuci piring itu. Iya, Mas Nah, itu. Ada suami istri. Suami istri, dia yang suaminya cukur, yang istrinya nungguin. Oh, nungguin. Nah, cukurnya cukur biasa aja pendek. Iya, cukur pendek. Kan nggak kelihatan kalau pendek mah ya. Oh, jadi kamu pas mau cukur, Mas, Pak, kayak yang tadi gitu. Oh, kayak bapaknya tadi, bukan kayak ibunya. Bajil bapak udah. Pakai nama bapak. itu 8.000 murah banget loh, Zar. Masa masih ada 8.000? 8.000 itu. Tahu ya mentok 15, 10-15. Kalau misalkan cukur jenggot doang 5.000. Murah banget, bapaknya kasihan enggak sih itu kamu ngasih 8.000 dia capek-capek begini-gini. Bayar listrik lagi buat begini. Apa dia yang pakai gunting begini? Satu yang cukur yang begini tapi gunting. Kayak zaman dulu gitu. Sempat ku buang lagi nih. Apanya yang dibuang? Apa yang dibuang? Enggak, aku ngasih duitnya. Ngasih duitnya lempar, bukan dibuang. Ambil tuh kembaliannya, ambil aja buat semuanya. Padahal kurang. Tapi emang ini sih, maksudnya dia guntingnya juga kasar banget gitu, Pak. Oh, nggak pelan-pelan gitu. Iya, waktu itu ini ku langsung berdarah semua beberapa. Masuk berdarah? Iya, lecet gitu. Jadi dia di keriknya tuh pakai geliga mungkin ya. Itu kerap. Kerap. Ini kurang terlalu kasar. Terlalu kasar. Apa mungkin silatnya kali? Silatnya kayaknya. Silatnya bekas ini HIV. Silit. Oh ya, silit juga bisa HIV deh. Nah, terus maksud pertanyaan gini loh, untuk kamu tuh nggak banyak yang nggak nunggu gitu loh. Coba kamu tiba-tiba kepikiran memotong rambut ke barber yang ngantri 10 orang itu, nyampe rumah lebaran gue. Karena sebelumnya itu aku ke barber dekat rumahku kan. Dia udah ngantri 15. Gue pikir kalau nasi goreng mungkin masih bisa dibungkus. Iya, masih bisa dibungkus. Iya, potong rambut nggak bisa dibungkus, harus ada. Misalnya kita balik lagi pun
kelewat orang kita nunggu lagi. bisa. Nggak bisa, Aku harus waktu ditunggu. Pernah kelewat aku. Jadi udah bilang, "Mas, nanti saya balik lagi ya." Balik lagi udah 10 orang lagi ngantri lagi. Oh, kelewat lagi ya. Kelewat lagi aku bilang, ngapain? Itu kayak ngantri kantor pajak. Iya. Itu kan itu lama tuh, setiap ada di depannya itu kan orang banyak nanya itu. Sampai-sampai nanti lewat udah pas sore itu kelewat 3, kelewat 4 disuruh ambil lagi. Wah, aku pernah sampai jam berapa ya? 5:30 mau di PT SPPT Pratama. KPP Pratama. KPP Pratama ngurusin pajak kayak temenku. Gobloknya aku mau aja. Ya mau aja. Aku tuh paling nggak mau ngurus pajak karena pernah aku disuruh nemenin temanku yang di kantor suruh ngurusin pajak itu, aku malas pasti lama dan dia memang mau ditemenin kayak biar ada temennya aja gitu loh. Bingung aku sampai habis topik tuh. Habis topik kamu nemenin orang dia berarti. Iya, nemenin temanku yang minjem 150 waktu. terlalu detail nggak tahu, nggak penting, nggak perlu butuh itu. Nah itu. Terus gimana lebarannya awal-awal gitu? Aku potong rambutnya lebaran ke-4 atau 3 gitu. Nah, 50.000 tuh, aku nyesal banget tuh. Bisa jadi aku 50.000 tuh aku bisa potong rambut 6 kali di tempatmu. 6 kali lah aku bisa potong rambut loh. Besok balik lagi sama rambut habis juga tetap bisa aku masih loh. Kok bisa 50.000 gitu? Ini nyari duit banget. Kamu setuju nggak sih sama orang yang lebaran itu naikin harga tuh, setuju nggak? Apa memang nggak apa-apa lah mereka cari uang pada saat orang seharusnya pada tutup semua, mereka buka ya untuk upah mereka, untuk ngejar THR. Atau memang tidak seharusnya dibuat, namanya sama-sama juga. Mungkin karena ini, karena apa, terlalu banyak kebutuhannya kalau lebaran itu. Mungkin mahal kali ya. Mungkin mahal. Jadi semua mahal. Ya mungkin itu berkaitan juga sama yang banyak orang sosokan buka warung padahal sebelumnya kerja pabrik. Bukan warung, sosokan jualan takjil. Sosokan jualan pas lebaran, pas puasa. Dan itu biasanya H-1 apa H-2. Tiba-tiba buka aja. Tiba-tiba buka itu, nanti hari ke-4 puasa sepi, berhenti. Udah bad mood. Alah, aku nggak mau, aku mau balik kerja karyawan lagi. Pabrik lagi. Tapi ya itu fun fact juga, kemarin kalau ngomongin itu aku jadi ingat. Jadi ceritanya kemarin tuh kan aku sama saudara-saudara kan makan nasi goreng dadakan di alun-alun. Jadi nggak enak loh. Ya, dadakan itu karena masih dadak, masih dibuka ini dulu. Oh dia nggak gitu dong. Nyari bahan baru dulu. Sebentar masih nggak ngomong dari tadi. Dari tadi mas saya beli belanja dulu nih. Mas. Ini tadi jual baju. Ini mau dia jual baju, karena masalah nasi goreng. Saya beli dulu lah ini ya. Ntar ya, ambil dulu di rumah ya. Oke mas. Dadakan banget sih, nggak ngomong dari kemarin. Ya udah, gue datang tuh. Jadi saya mau nyari ini bakmi godok. Kan dia dari Surabaya tuh. Dia pengen nyari bakmi godok. Dan ketemu di alun-alun Basan, buka dia. Dan pas yang di food court itu tuh? Food court? Depan masjid. Oh, gerobak. Nah, gerobak itu. Gimana? Aku dari awal datang tuh udah expect-nya udah direndahkan. Karena ketika dia ngasih teh, tehnya tuh kayak air oplosan bensin sama etanol. Jadi warnanya itu kuning tapi bukan kuning banget gitu loh. Jadi warna apa ya, kayak teh dicelupin separuh terus habis itu satu celupan teh itu dipakai buat 5 gelas gitu. Sekali lagi, 1 2. Nah, itu kayak gitu. Jadi kelihatannya nggak pekat itu. Jadi kayak air ini aja. Jadi misalnya dia nuangin nuangin tehnya cuma seleran terus air banyak banget. Nah kayak gitu. Udah ekspektasi. Dan pas dimakan ternyata nasi godoknya datang kan. Ya emang udah di luar ekspektasi. Iya. Cuma nasi tawar gitu. Nasi berkuah. Dan mie-nya nggak kerasa semuanya. Dia orang luar nggak expect nggak impress dengan rasanya apa. Jadi ya mungkin kalau ada orang luar bilang nasi godok Magelang nggak enak ya itu beli. Ya dia karena dia beli di situ. Karena beli di situ. Kalau Pak Yano beda lagi ya masnya. Kalau beli dia mah banyak orang kalau bilang nggak enak salah beli. Benar. Yang beli di situ. Benar. Terus habis ditembak harga 20.000 satu orang. Wah, lebaran. Ya. Lebaran. Itu harganya plus. Ya, kayaknya masih lebaran. Itu kayaknya mungkin 10 sampai 15 deh harganya itu.
Lebih 15 mungkin. 10.000 harusnya. Masa nasi goreng 10.000? Ngelihat porsinya. Lihat porsinya dikit, ngeliat rasanya kurang mantep gitu. Oh. Wah, jauh dari. Kamu ngomongnya, Pak saya beli 1 G, ada gitu. Enggak. Gitu ngomongnya, ya pasti mahalin ngomongnya bahasa Jawa. Sing seperti sing. Mas Niki Bropo. Niki Bropo. Masnya jenenge pinter. Mungkin kamu dikasih agak 20.000. Udah bilang aku orang Magelang. Orang Magelang. Aku orang Surabaya. Yang bayarin kan saudaraku. Oh, kamu ngomong orang Magelang? Ya orang Magelang nggak ngaku orang Magelang lah. Kalau misalnya mau beli biar murah, ketahuan mah, mas ini biar murah nih pasti dia bukan orang Magelang. Bahasa halus, bahasa Jawa kan ini doang antara bahasa Jogja gitu. Bahasa halus berarti nasi goreng 1. ASM. Pedas. Satu ASM ini. SMR yang kamu suka nonton ambil ngocok. Ibunya mungkin. Tapi itu. Dan habis itu saudaraku kapok. Saudaramu nggak mau lagi makan di situ? Nggak mau makan. Terus karena dia harusnya nyari tempat lain yang lebih. Karena first time pernah makan di alun-alun juga dan dapet yang enak kebetulan. Dan emang kata yang saudaraku yang biasa makan di alun-alun bilang itu nasi goreng paling enak di Magelang, masuknya di bawahnya Pak Yatmo lah, tapi masuknya masih enak. Di mana? Di alun-alun juga. Alun-alun food court. Oh, yang food court. Alun-alun food court itu ada enak banget Pak Pak. Emang ada yang enak, ada yang kurang sih. Dan kemarin kayaknya tutup. +3. Iya masih bulan puasa ya. Enggak, masih lebaran. Jadi, belum pada jualan. Nah, itu makanya dapatnya yang seadanya itu. Kalau pas orang mulai jualan itu ya di hari orang kerja udah mulai jualan. Nasi uduk aja di hari Rabu udah jualan. Rabu kemarin. Nasi uduk pagi biasanya itu. Wah, jualan berarti mulai kerja, uang kan mulai kerja hari Rabu. Aku tuh gara-gara orang kerja hari Rabu, gaji adsense gue ketunda sampai Rabu itu, Pak. Biasanya kan tuh masuk tuh tanggal 21 tuh misalnya 21 hari Sabtu toh. Ini kan terima tanggal 21 ya. Misalnya 21 tuh hari Sabtu, apa hari Jumat. Masuknya pasti hari Senin. Nah, ini tanggal 21 hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin. Harusnya masuk hari Senin dong. Nah, BCA belum buka, bank belum buka karena lebaran. Jadi ikut Rabu baru aku gajian. Lama juga gajian gue jadinya kalau nunggu orang lebaran kayak gini ya. Yang lain terima THR aku kagak. Tapi kok tanggal 1 ini gajian kan besok. Tanggal 1 apa? Gajian apa? Ya, tanggal 1 biasanya orang gajian. Enggak dong, enggak karyawan. Aku gajiannya tanggal 21 dibilangin. Gajian Asen tuh munculnya tanggal 21. Jadi gaji hari misalnya gaji Januari itu diterima di Februari 21. Oh. Ya jadi kayak iya kalau nunggunya lama sebenarnya, tapi kalau aku ngitung ya bulan aku dapat kan hitungannya gitu. Itu dari Saweria. Enggak, kalau Saweria langsung misalnya nih kamu nyawer aku 100.000 nih. Itu aku dapatnya 90.000 3 hari kemudian. Dipotong itu ya. 3 hari kemudian kalau AdSense itu apa namanya penghasilannya tuh masuk setiap harinya, tapi nanti masuk ke rekeningku tanggal 21. Tapi itu live. Kalau live itu dapat AdSense juga, Bang. Kalau live itu dapat AdSense-nya dari apa namanya dari orang yang nonton replay. Oh. Cuma dari orang yang nonton duluan lah. Jadi kalau orang nonton replay itu banyak sampai 100 sampai 1000 orang. Biasanya kan aku kalau nonton live itu paling peak-nya tuh di aku dutin tiap hari itu peak-nya tuh di angka 60-70. Dan itu nggak sama AdSense-nya ada tapi nggak akan kerasa. Cuma kalau jadi replay bisa 2000. Nah, dari replaynya itulah didapatin. Orang nonton kayak nonton live stream lagi gitu. Live stream yang sudah lewat ditontonnya. Restream, bukan restream sih. Nonton replay aja. Sama kayak kalau kamu nonton Arab lah, nonton lagi deh yang kemarin tuh. Kayak gitu. Nah, penghasilan live itu lebih ke sawernya aku manfaatin. Nah, untuk video sekarang aku ya gitu lah. Kita ngomongin lebaran kok tiba-tiba. Aku mau enak aja kalau kayak begini enaknya jadinya. Tapi kalau lebaran gini maksudnya kemana aja kalau? Aku lebaran tahun itu kayak hambar rasanya loh. Sama. Karena aku nggak kemana-mana dan nggak ada tamu sama sekali. Jadi ya udah aku lebaran pertama di rumah ibuku sampai siang sampai agak sore. Terus aku pulang. Jadi ya udah lebaran tuh hari pertama. Hari kedua tuh sudah hari biasa. Karena udah mulai kerja lagi aku. Udah mulai ngedit video, udah mulai apa namanya siap-siap ini. Tapi anakku tak ajak dolan ning Telaga. Bukan, tak ajak dolan ning dia. Pokoknya tak ajak dolan. Aku lupa ya, anakku tak ajak dolan enggak ya? Itu kok baru berapa hari ya tuh? Hah? Belum ada seminggu. Belum ada seminggu. Tak ajak kayak Artos. Kalau nggak salah tak ajak. Oh iya, tak ajak Artos, tak ajak.
Karena di atas tuh nggak ada harga naik, Pak. Oh. Atas ya tetap harga normal. Harga standar ya. Iya. Daripada kalau kamu ke warung-warung kan harganya harga udah naik lebaran tuh. Hari kedua lebaran aku ke Artos, belum begitu rame, harga sama, nggak mahal, nggak naik, tuh harga tetap sama. Jadi anakku tapi tak briefing anakku, jangan main di playground. Karena kalau menurut agak boros tuh. Jajan-jajan boleh, tapi jangan main di playground. Udah jadi cuma jajan-jajan aja. Jadi dia beli ke Electronic City. Aquos, TV LED, Aquos Pak, yang Aquos ya. Jangan lah, itu terlalu besar. Aquos yang ini aja yang lebih murah, yang TCL lebih murah, TCL. Yang nggak ada, Electronic City juga ada. Ya itu pokoknya aku senang lebaran tuh yang kurasain ya. Lebaran pertama sama orang tua, hari kedua sama anakku sama istriku ya main itu. Sisanya udah kita tidur di rumah sampai maksudnya tiduran di rumah, main HP sampai malam. Sama aku ambil kerja juga karena tetap kerja normal aku ya nggak libur juga itu kan. Iya nggak libur. Cuma di hari ada Kamis kemarin, tak ajak anakku nonton Nawila. Apa itu? Film Adrian yang kedua tahu, yang selain Jumbo itu. Cina itu Chinese. Nah, film yang agak Chinese itu, tapi aku pas agak nyesel datang ke sana. Pertama, ini tak ceritain ya. Aku datang ke sana itu nyesel karena rame kursi di tengah habis. Terus aku lihat, waduh gimana nih anak. Pokoknya aku harus langsung nonton karena kan jamnya dikit lagi, 10 menit lagi tayang. Udah habis, tinggal di depan doang begini. Kasihan aku dong. Inisiatif pengen di itu tempat proyek. Di sini Mas. Minta sama Mas Hendri, Ini bagus sih tadi. Jadi aku tuh pengen anakku tuh nonton film panjang, kan di rumah nonton HP terus, nonton YouTube terus, nonton tahu itu apa Doom Patrol, Doom Trolling. Dan nonton game Roblox, GTA 5. Wah, ini brain rot sekali anakku. GTA 5, Mas. Anakku brain rot sekali itu. Doom scrolling. Iya, doom scrolling. Jadi aku inisiatif ngajak nonton film panjang dan memang agak nyesal. Pertama, tadi aku bilang kursinya nggak ada, terus aku bilang ya aku inisiatif premium. Premium ada sekarang ada ini apa pilihan premium loh. Jadi 75.000. Platinum yang premium. Jadi 75.000. Harga yang kursi biasa 50. Harga yang premium nambah 25 75. Jadi di paling atas. Di paling atas. Atas kursinya kursi malas. Tapi itu kosong maksudnya. Kosong. Enggak ada yang beli. Oh, ya udahlah mau enggak mau anakku. 150 tuh berdua itu, 150. Aku berdua doang sama anakku. Sama Sendri lagi nunggu apa? Bagi ngecek orang apa barang-barang orang biar nggak ada makanan minuman. Sebelum nonton MU. Arsenal dong bukan MU. Terus dia bilang gini. Dia bilang, "Silang." Salaman tuh. Dia ngasih aku popcorn. Popcorn yang 50.000 itu dikasihnya. Jadi aku pengen beli popcorn, cuma dia gratis. Dia tadi mau gratisin tiket satu. Tapi karena 7.000, karena ambil premium nggak bisa gratis katanya. Terus digratisin popcorn. Jadi 150.000 dapat popcorn sama harganya itu, sama kayak harga biasa. Jadi maksudnya aku jadi nggak enak tuh kayak pas itu. Aduh nggak enak banget malah dikasih gratis gitu. Tapi alhamdulillah. Anakku di tengah film, bosan. Kebanyakan brain rot Mas. Bosan Pak aku kayak ini pertengahan film loh. Ini ceritanya bagus loh Pak. Nawila. Anak-anak kecil banget gitu loh. Tapi happy, have fun gitu loh. Ada cerita sedihnya juga, belajar tidak berbohong. Tapi aku bilang, ayah bosen. Aduh kayak aku sudah salah mendidik anakku. Aku gagal mendidik anak gitu lah rasanya gitu. Jadi kamu dan aku berpikir, aduh kurangin aja HP-nya lah. Biar besok nonton film Rian Adriandi lagi tahun depan. Yang Nawila versi ini apa? Broken Home. Nawila tuh ada yang kedua katanya. Setelah jadi kayaknya bakal nonton. Bubar. Nawila bubar. Di rumah lebaran gimana? Aku lebaran yang hari pertama tuh biasa kan ya habis sholat Id terus salam-salaman karena dikucilkan kan aku kan di kampung ya. Jadi ketika ada beberapa cewek yang lewat ke depanku. Itu ini Pak apa namanya? Aduh ini buang muka. Di mana? Di kampung. Kenapa sih aku bilang di salaman gitu ada yang ini malas mau lihat. Banyak malas gitu bener ngeliat takut kayak
kayak malas gitu. Kok iso? Nggak tahu aku. Kamu ada sesuatu di kepalamu? Apa? Bukan misalnya pas yang kemarin itu ada sesuatu di kepalamu. Misalnya, oh ya, jangan lihat aku. Aku tulisan di keningnya dikerjain, jangan lihat aku. Aneh banget. Begini. Tapi emang kayak gitu. Jadi ketika yang cewek-cewek tuh aku bilang kan lebih salaman lah. Oh gitu. Oh, kamu sok ganteng gitu. Siapa? Mungkin suka. Terus? Ya cuma itu doang, terus habis itu kayak malas gitu. Dan Kamu penasaran? Ya kok mereka acuh banget tadi. Saya bilang. nggak ada penasaran gitu. Ya, tapi ya udah gitu aja. Udah aja gitu. Ya kamu nggak nyari tahu apa alasannya? Ya, nggak ini kayaknya mungkin ya ada problem juga sih mungkin waktu itu yang apa namanya. Oh, masalah yang di kampungmu sendiri. Tapi orang benci kamu, dia benci keluargamu juga nggak? Apa benci kamu aja? Ya aku aja. Benci kamu aja berarti masalahnya bukan di keluargamu, masalahnya di kamu aja. Nah, segera pindah dari kampung itu. Karena aku memutuskan untuk merantau ke negeri jiran. Tapi ya kan itu H+1 kan di situ ya, maaf-maafan dan sebagainya gitu. H+2-nya itu kan aku jaga kantor. Nah, Yang aku WA dirimu itu. aku nggak mau lebaran kedua aku jagain kantor orang. Ternyata aku sakit. Ini nggak tahu, pokoknya di situ aku dari pagi sampai pagi lagi itu sakit, Pak. Oh. Dan jika aku apa kayak nggak kayak lebaran yang pada umumnya gitu, yang lainnya pada liburan, kemana aku mau jaga kantor. Angker lagi. Emang ada? Wah, aku tidur kan aku ngadep di pos gini. Tiba-tiba ada yang lompat-lompat gitu pas malam itu di jendela kelihatan gini, lompat gini. Dan aku baru tahu kemarin dibilangin temenku kalau itu kuburan, memang depan pos itu ada kuburan. Jadi kadang aku suka ngeliat siluet gitu, terus gangguannya tuh nggak cuma itu aja. Jadi dia tuh ada yang kan jendela kan diganjel pakai ini kardus ya. Itu kayak ada yang ini loh, kayak ada yang lempar sengaja ngeluarin, padahal nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Jendelanya itu yang tadinya ada 3 buka semua, tiba-tiba tutup. Lagi sakit malah ya diserang begituan ya. Karena sakit aku positif thinking, jadi nggak takut aku. Iya, nggak mudah amat ya. Kamu sendirian itu? Sendirian. Gila, suruh jaga rumah gede ya? Gede tau? Ya, rumah. Sendirian ya. Dapatnya nggak seberapa lagi. Berapa bayarannya berapa Mas? Kasih tahu itu apa namanya? Taruhannya nyawa lah itu. Berapa? 125. 125 nyawamu 125. Itu ginjalmu 5.000 lah itu. Meninggal di situ tahuannya nggak nyampe, itu cuma dapat kentutnya doang. Itu tutup Mas. Tetaplah lebaran jika kamu punya keluarga. Iya. Kalau nggak punya apa? Sponsor by Tomorrow Coffee. Ya. Tidak bikin kembung dan asam lambung. Itu terus mau ngomong kopi itu terus jawabannya. Ya, lambung tidak bikin kembung. Emang rata-rata itu nggak bisa bikin apa? Ya bisa bikin harta berlimpah. Terlalu baik. Gitu.